Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz, ustadzah, rekan-rekan keluarga Temanggungan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan online kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing pada panjenengan sedaya. Izinkan saya mengangkat satu tema yang semoga nanti bisa bermanfaat, terutama bagi kita semua dalam rangka menjalani bulan Ramadan tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan. Dan menariknya di bulan Ramadan tahun ini bertepatan dengan salah satu pandemi Corona. Izinkan saya untuk mengangkat tema sehat, segar, bugar di tengah pandemi Corona. Kita kembali ingat ada salah satu perintah Allah untuk kita semua akan menjaga kesehatan. Cuplikannya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dari salah satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, kita bisa belajar bagaimana fisik Nabi itu. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki tinggi ideal, tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Memiliki tubuh yang optimal, rambut beliau SAW tidak keriting, juga tidak lurus. Kulit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna coklat. Jika berjalan relatif condong ke depan karena langkah kaki yang lebar. Ini bisa menjadi motivasi kita setidaknya untuk bisa menjaga tubuh atau fisik kita. Nah, kemudian di dalam 10 muwasafat atau 10 karakter muslim itu salah satunya ada qawiyul jism atau jasmani yang kuat. Jadi seorang muslim itu juga harus memperhatikan jasmaninya. Kemudian kalau di kitab MR itu di halaman 452 tentang kewajiban seorang itu kita lihat di nomor 3 ada perintah untuk bersegera melakukan general check up secara berkala atau berobat begitu penyakit terasa mengenaimu. Di samping itu perhatikanlah faktor-faktor penyebab kekuatan dan perlindungan tubuh, serta hindarilah faktor-faktor penyebab lemahnya kesehatan. Kemudian nomor 4, kita juga hendaknya menjauhi berlebihan dalam mengonsumsi kopi, teh, dan minuman perangsang misalnya. Janganlah engkau meminumnya kecuali dalam keadaan darurat dan hendaklah engkau menghindar sama sekali dari rokok. Kemudian di poin 5, hendaklah engkau memperhatikan urusan kebersihan dalam segala hal, menyangkut tempat tinggal, pakaian, makanan, badan, dan tempat kerja, karena agama ini dibangun di atas dasar kebersihan. Berkaitan dengan seseorang itu dikatakan ideal atau tidak, utamanya untuk ukuran fisiknya, itu kita bisa menggunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh. Ustadz-ustadzah dan rekan-rekan bisa menggunakan rumus ini, bisa kita lihat di kotak sebelah kiri. Itu untuk rumusnya IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Kemudian interpretasi ataupun hasilnya bisa dilihat di kotak sebelah kanan Kalau hasilnya nanti kurang dari 18,5 berarti tubuh kita itu cenderung kurus. Kemudian kalau hasilnya 18,5 sampai dengan 25 maka sudah normal. Tapi ketika lebih dari 25 maka tubuh kita dalam kategori gemuk. Nah, ini bisa menjadi ikhtiar kita bersama untuk mencapai kategori normal. Selanjutnya sedikit flashback mengenai pandemi Corona. Itu penyakit ini lazim disebut dengan COVID-19, sedangkan virus yang menyebabkan adalah novel coronavirus. Sampai sekarang ini Corona masih menjadi wabah
karena sudah berjangkit dengan cepat, kemudian menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Kemudian WHO itu juga menyebutkan corona ini sudah menjadi pandemi karena sudah menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Nah, sedikit flashback mengenai puasa. Definisi menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Menariknya di Ramadan tahun ini, WHO menaruh perhatian khusus bagi kaum muslimin yang mana mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan WHO sudah mengeluarkan statementnya bahwasanya orang sehat bisa tetap berpuasa selama bulan Ramadan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, karena belum ada penelitian atau riset khusus mengenai puasa dan risiko infeksi dari COVID-19. Ini penelitian tahun 2020. Nah, sedangkan dari surat edaran Kementerian Agama nomor 6 tahun 2020 juga disebutkan di poin E nomor 1, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Bismillah, Ustadz-Ustadzah, rekan-rekan rahimakumullah, selanjutnya izinkan saya untuk berbagi beberapa tips atau ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, yang semoga nanti bisa sampai tutup. Yang pertama adalah jaga minum kita. Untuk orang dewasa, kebutuhan cairan dalam satu hari kurang lebih adalah 2 liter atau 8 gelas. Bisa kita siasati, mungkin 2 gelas saat kita berbuka, 2 gelas setelah kita sholat tarawih, kemudian 2 gelas sebelum atau menjelang tidur, dan 2 gelas saat sahur. Selanjutnya, ketika sahur, tipsnya adalah perbanyaklah makanan yang berserat, semisal sayur, kemudian buah, dan hindari makanan yang berminyak. Karena untuk makanan berserat ini bisa memperpanjang waktu kenyang kita. Selanjutnya, untuk buka puasa, maka tipsnya adalah makanlah yang secukupnya. Bisa kita pilih makanan atau minuman yang manis, yang manisan, kemudian kurma, ataupun kolak, tapi yang diperhatikan adalah jumlahnya secukupnya saja, karena tubuh tidak butuh jumlah yang besar saat berbuka puasa. Tips selanjutnya adalah tetap aktivitas fisik atau olahraga. Dalam satu hari, monggo Ustadz-Ustadzah rekan-rekan bisa meluangkan paling tidak 20 atau 30 menit lah. Bisa di pagi hari kalau memang sudah biasa ya, atau mungkin di sore hari mendekati berbuka supaya aman gitu ya, dekat-dekat buka. Dan dipilih untuk olahraganya adalah yang intensitasnya ringan ataupun sedang. Bisa jogging pelan-pelan ataupun jalan kaki. Dan kita pilih tempat-tempat untuk kondisi sekarang, karena ada himbauan untuk menjauhi kerumunan, maka bisa kita manfaatkan tempat-tempat yang ada di dekat rumah kita, bisa pekarangan ataupun mungkin bisa di setting indoor. Tips selanjutnya adalah stop merokok. Barangkali bisa jadi program dakwah kita masing-masing untuk mengingatkan, barangkali masih ada keluarga, saudara, atau tetangga yang merokok, karena merokok ini sangat mengganggu kesehatan. Dan ketika nanti bisa terhindar dari merokok, maka sangat baik untuk kelangsungan organ-organ kita, jantung, kemudian paru-paru, kemudian metabolisme sel, itu insya Allah akan menjadi lebih baik ketika tidak merokok. Tips selanjutnya adalah tentang tidur. Secara teori memang dalam satu hari untuk orang dewasa kebutuhan tidurnya sekitar 6-8 jam. Tetapi ketika panjenengan merasa kurang dari 6 jam sudah cukup, itu boleh-boleh saja, asalkan yang diperhatikan adalah kualitas tidurnya. Kalau bahasa Jawanya jangan sampai kokreh-kokreh atau lak-lak. Kemudian di siang harinya bisa kita alokasikan juga untuk istirahat paling tidak 20 menit ya, itu saat sekitar waktu zuhur, sebelum zuhur atau setelahnya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Naba ayat yang 9-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi memang
Allah itu sudah menciptakan malam itu hakikatnya adalah untuk beristirahat supaya kita bisa beraktivitas dengan optimal di hari selanjutnya. Ini terkecuali bagi ada rekan-rekan yang berprofesi sebagai tim medis ya, maka ya kita sebisanya semaksimalnya dalam menjaga tidur kita saat malam. Ustadz, Ustadzah, rekan-rekan rahimakumullah, tips selanjutnya adalah cobalah untuk sering berbagi. Tubuh kita ini punya beberapa hormon yang saling bekerja satu sama lain. Salah satunya adalah hormon serotonin atau hormon kebahagiaan. Jika dibersani di lingkaran yang bawah warna pink itu, ternyata hormon ini bisa meningkat pada kondisi well-being. Salah satunya bisa diciptakan dari positivity. Kita gemar berbagi, kita gemar bersedekah, kita gemar menasihati dengan sesama, menyantuni fakir miskin, anak yatim, maka insya Allah hormon serotonin ini akan bisa meningkat. Nah, harapannya nanti ketika hormon-hormon ini stabil, itu akan memunculkan stable mood atau mood yang stabil. Tips selanjutnya adalah memakai wangian. Sebagaimana dalam salah satu riwayat oleh Anas radhiyallahu anhu itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang wangi ya, ternyata. Nah, dan dalam salah satu riset tahun 2004 disebutkan efek pewangian ini pada otak dapat menjadikan tenang, merangsang sistem saraf, serta mungkin membantu menormalkan sekresi hormon. Bahkan dalam salah satu sumber disebutkan bahwasanya aromaterapi atau wangian ini, bau-bau yang sedap, yang enak itu bisa memunculkan efek analgetik atau anti nyeri pada kasus-kasus nyeri yang ringan. Tips selanjutnya adalah relaksasi ya, memanfaatkan momentum work from home, study from home, itu kita bisa relaksasi di rumah, kita ajak keluarga atau orang-orang terdekat kita. Nah, dengan relaksasi ini nanti bisa mengontrol hormon kortisol ya. Kalau kita tahu hormon kortisol ini bisa berimbas pada beberapa organ ya, bisa merusak. Pertama adalah heart disease atau penyakit jantung. Kemudian yang kedua bisa high blood pressure atau hipertensi, bisa jadinya tadi tinggi. Kemudian bisa juga high blood sugar ya, kadar gula darahnya juga meningkat, bisa memicu penyakit diabetes mellitus. Kemudian di digestive issues atau keluhan saluran cerna, kayak mah, nyeri ulu hati, seperti itu. Kemudian di nerve problem, di masalah saraf ya, kemudian di anxiety, depression, headache, di sakit kepala, kemudian depresi dan kecemasan. Kemudian ketika kortisol ini bertahan lama, kronis, itu bisa weaken imun sistem atau melemahkan sistem imun kita. Jadi eman-eman ketika sistem imun kita ini turun, maka kita akan gampang terkena sakit. Selanjutnya adalah tentang konsep sehat, segar, bugar. Kemarin Ustadz Arif Nur Hadi yang meminta ke saya untuk menyampaikan materi ini. Barangkali ini yang menjadi pokok materi pada kesempatan kali ini, di mana kita sama-sama berikhtiar untuk menjadi pribadi yang sehat, segar, dan bugar. Kita bisa merujuk untuk definisinya dari WHO yang pertama ya. Jadi konsep sehat menurut WHO itu ternyata adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Kemudian konsep yang kedua yang bisa kita rujuk ini adalah definisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dibedakan kalau orang yang sehat itu lebih lengkap dari WHO ya. Jadi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian untuk definisi bugar, ini adalah seorang yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggangnya. Dan yang paling penting adalah siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Mungkin itu beberapa tips dan ikhtiar yang saya sharingkan kepada ustadz-ustadzah dan rekan-rekan sekalian. Semoga bisa bermanfaat terutama dalam menghadapi pandemi corona. Dan kebetulan juga kita sedang ada di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan akan berakhir.
Harapannya bisa kita manfaatkan beberapa tips tadi untuk menjadikan kita pribadi yang sehat, segar, dan kuat. Baik, Ustadz Ustadzah serta rekan-rekan rahimakumullah, kalaupun ada kurangnya itu dari saya pribadi, kalau ada yang benar itu dari Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.